Echiro Family. Mantul. 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 Halo Moms and Dads, welcome back to Echiro Family. Nah, di episode kali ini kita mau adain kayak chit-chat aja kali ya tentang perkembangan anak usia 0 hingga 4 tahun kira-kira, karena seusia Kairi sekarang. Jadi aku mau ajak ngobrol aja, sharing gitu. Dan ini juga mungkin semoga bisa berguna untuk kalian yang mungkin belum punya anak atau lagi jadi mom to be yang udah bentar lagi mau punya baby. Jadi ini bisa dijadikan gambaran. Oke, jadi kita mulai dari baby ketika baru lahir. Jadi 0 hingga 3 bulan itu biasanya tulang kepala anak itu kan rawan sekali ya. Jadi kayak super kayak nggak ada tulangnya gitu, lemas banget. Jadi sebenarnya itu yang perlu dijaga. Jadi by the time dia akan kayak getting stronger gitu kepalanya. Nah, biasanya range 0 sampai 3 bulan tulang kepalanya itu akan kuat sehingga dia bisa angkat kepalanya sendiri kayak gitu. Yang pasti biasanya 0 sampai 3 bulan harus diberi minum ASI yang pasti. Kalau memang ASINya keluar gitu. Dan hal yang lain kamu perlukan, otomatis kamu butuh nursing cover untuk yang menyusui langsung. Zaman sekarang itu tidak perlu air putih kecuali dia memang minum susu formula. Jadi emang harus dikasih air putih untuk cuci mulutnya gitu. Cuman kalau itu ASI doang nggak perlu air putih ya Mams. Jadi aku tekanin sekali lagi, nggak perlu air putih. Untuk pembersihan lidah, kalau orang-orang dulu iya tapi kan perlu dibersihkan lidahnya dan lain-lain, bisa dengan kamu kan akan cuci mulutnya tuh setiap hari, setiap 2 hari sekali atau setiap dia mandi gitu, sehari sekali. Nah, kamu bisa bersihkan saat itu, bukan dengan kamu kasih air putih. Mereka juga sudah aware sama bunyi-bunyian gitu. Jadi kalau misalnya dia kamu bunyiin kayak kerincingan, mainan yang ada baby kerincing gitu, atau panggil-panggil gitu, dia akan mencoba untuk cari sumber suaranya gitu. Jadi mungkin mereka belum pure tahu itu di mana karena matanya kan masih kayak 70% melihat, tapi mereka akan aware bahwa ada suara gitu. At least mereka akan mencoba untuk mencari sumber suara atau mengikuti suara gitu. Hal-hal lain yang kamu butuhkan ketika anak masih 0 hingga 3 bulan itu adalah yang pasti biasanya aku bedong. Memang ada beberapa orang yang tidak membedong anaknya, cuman di sini sesuai dengan yang kamu rasakan aja. Yang kamu kan ibunya, kamu pasti tahu bagaimana anaknya gitu. Apakah dia akan lebih nyaman ketika dibedong, ataukah kamu tidak merasa dibedong itu penting ya, itu balik lagi ke kalian. Cuman untuk experience aku, dua anak ini, aku suka membedong mereka. Kenapa? Karena aku merasa mereka akan lebih tenang, tidur juga lebih lama ketika dibedong. Jadi untuk Kairi aku bedong itu sekitar hingga 3 bulan aku masih bedong. Tapi untuk Rukawas hampir 2 bulan aku udah lepas bedong karena ternyata turns out anaknya itu nggak gitu suka dibedong kalau udah gede gitu ya. Karena dia bener-bener kayak nggak suka diselimutin, dan bener aja sampai sekarang itu Rukawa nggak suka diselimutin. Kalau Ru diselimutin ketika dia tidur ya, kita selimutin dia akan bangun. Jadi sampai sekarang itu terbawa, dan memang feeling ibu itu kayaknya nggak pernah salah. Jadi kalau misalnya anaknya nggak suka dibedong, cuman ya kamu berusaha untuk sesuaikan kondisi kamar dengan suhu badan anak gitu. Mungkin 2 minggu pertama bayi baru lahir akan pup terus menerus, mungkin bisa 4-5 kali sampai 6 kali gitu, tapi itu normal. Rata-rata dia akan pup setiap kamu ganti pampers, itu pasti ada pupnya. Kenapa nih diare dan lain-lain? Enggak sama sekali. Jadi itu memang normalnya seperti itu, karena racun-racun dalam tubuhnya atau bekas-bekas kita yang di dalam tubuh itu keluar dari si pupnya tersebut. Kalau dia pup setiap saat, pipinya banyak, nah itu artinya asupannya cukup, jadi akan jauh dari yang namanya babynya menjadi kuning gitu. Satu lagi Moms,
kalau misalnya bayi baru lahir itu kan tali pusarnya belum kering, ya kan. Sebenarnya orang-orang zaman dulu bilang kalau bersihin tali pusar itu harus dipakein, ditutup gitu, biar pakai kain kasa biar nggak luka ketika mandi dan lain-lain. Itu zaman dulu Mams. Jadi sekarang itu jangan dilakukan seperti itu karena end up akan berbahaya untuk si pusar tersebut gitu. Jadi kalau aku saranin, ikutin aja apa kata suster di rumah sakit saat sekarang. Jangan kamu ikutin, oh zaman dulu kayak gini. Kalau omanya maksa, oh tapi kan zaman kamu gini-gini, itu zaman dulu. Tapi lebih baik kamu ikutin apa yang harus dilakukan saat ini. Karena kan yang namanya zaman modern, mereka akan berevolusi menjadi lebih baik. Dan ternyata memang turns out anak sekarang itu nggak perlu kamu tutup-tutupin, dia akan kering sendiri dan akan copot sempurna lebih cepat dibanding zaman dulu karena mereka sudah gunain alkohol dan memang dibersihinnya bener-bener hati-hati. Ketika bayi lahir hingga 3 bulan itu tuh baby bener-bener bikin kamu kecapean banget gitu, yang pasti bangun setiap 2 jam sekali, terus juga rewel, bisa pagi-pagi juga mereka bisa bangun subuh jam 3 pagi gitu, kamu juga nggak tahu. Dan beberapa bayi juga jam tidurnya itu terbalik. Jadi memang kamu harus prepare untuk itu gitu. Jadi tapi biasanya jangan khawatir, after 3 months itu pasti bakal semakin baik. Baby kamu tidur akan lebih panjang, kamu juga istirahat bisa lebih panjang, dan somehow kamu akan merasa kamu tidak secapek ketika kamu 3 bulan pertama, karena kayaknya badan kamu sudah dilatih kalau ya 3 bulan pertama itu pokoknya the worst, tapi setelah itu akan lebih baik dan badan kamu jadi ikut adjust aja, dan kamu akan merasa lebih enjoy, bisa ngikutin, dan kamu bisa bikin baby kamu itu dan waktu-waktu kamu itu seperti normal kembali gitu. Capek pasti capek, cuman nggak akan sampai yang mau tidur terus kayak 3 bulan pertama. Dan kondisi badan kamu juga pasti udah fit lagi, udah recover 100%. Jadi kamu juga bisa kasih yang terbaik untuk anak-anak kamu gitu. Nah, untuk imun shot biasanya itu kalau bayi dia akan langsung dikasih vaksin di rumah sakit. Jadi biasa hari kedua itu dia akan divaksin langsung di rumah sakit. Kemudian selanjutnya kamu boleh pulang, tapi harus dipantau di rumah. Yang harus dilakukan adalah kamu harus menjemur baby kamu. Nah, kalau kamu menjemur anak kamu itu jangan lama-lama, 15 menit aja. Itu untuk preventing badan anak kamu menjadi kuning. Jadi mereka memang butuh vitamin D dan sinar matahari gitu. Bukan bener-bener matahari kesini, kita di sini gitu. Kan kesian babynya juga terlalu panas. Jadi yang penting terkena pancaran-pancaran sinar-sinar matahari pagi-pagi itu cukup gitu. Dan kamu perlu juga tutupin mata anaknya, ataupun kalau anaknya sudah sebulan, biasa mereka udah nggak mau lagi mata ditutup, kamu bisa putar balik arah. Jadi misalnya matahari ke sini, ya babynya ke arah sebaliknya, jadi dia nggak akan terkena pancaran sinar matahari matanya. Oke, sekarang kita lanjut ke usia 3 hingga 6 bulan. Nah, 3-6 bulan itu anak biasanya udah kuat banget kepalanya, dan mereka akan masuk fase oral, dimana mereka akan kayak suka gigit-gigitin, masukin semua hal-hal ke mulut, terutama tangan. Mereka akan makan tangan somehow. Dan biasanya di usia 3 bulan ini sudah bisa dikasih teether untuk tidak masukin tangan terus. Jadi dikasih mainan teether itu buat gigit-gigit. Itu bagus buat pertumbuhan gusinya juga. Sekalian dia juga main-main, dan bisa untuk oralnya juga gitu. Oh ya, terus bayi 3-6 bulan itu mereka juga udah bisa senyum ke orang gitu, ke kita. Udah bisa kita bercandain, dia akan tersenyum, dia udah bisa ngikutin kamu gitu. Terus biasanya juga mereka udah bubbling, gitu-gitu doang, belum yang jelas tapi masih bubbling gitu. Oh ya, untuk 3 bulan juga mereka bisa menjangkau barang-barang yang ada di dekatnya. Misalnya dia lagi udah bisa nahan tangan nih, biasa ngangkatnya udah tinggi banget kalau 3 bulan ke 6 bulan. Terus ada guling misalnya di sini, mereka akan berusaha untuk reach the guling gitu. Udah mulai menjangkau lah sedikit-sedikit barang-barang yang ada di dekatnya gitu.
dan udah mulai ya main-main, tidur-tidur gitu, udah mulai lucu lah, udah mulai starting to involve, kayak kalau kamu ngomong dia akan liatin kamu terus ketawa gitu. Jadi itu yang di-expect ketika baby kamu berusia 3 hingga 6 bulan. Kesimpulan perkembangan anak usia 0 hingga 6 bulan yaitu satu, pasti harus masih ASI sebagai makanan utama. Tidak boleh makanan di luar itu, tidak boleh minum air putih kalau dia full ASI ya. Terus jangan dikasih makanan empasi kecuali dokter kamu menyarankan untuk empasi awal. Terus juga kalau memang minum susu formula, kamu bisa kasih air sedikit untuk sekedar mencuci mulut anak setelah minum susu formula gitu. Masa-masa indahnya kamu punya anak karena kamu nggak akan karena badan kamu udah adjust, terus kamu juga lagi happy-happynya, terus juga kamu nggak ada pusing-pusing mikir aduh besok makan apa ya gitu. Jadi 3-6 bulan itu adalah masa-masa bahagia kamu sebagai seorang ibu gitu. Nah oke, Moms, jadi sekian dulu untuk part 1 kali ini. Kita akan ngobrol lagi di part berikutnya, yaitu di part 2. Sampai ketemu di part 2 ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for